buka. Ya, oke. Suara saya jelas terdengar ya, Bapak Ibu ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas banget. Screen-nya udah muncul ya? Sudah. Screen-nya udah muncul belum? Oke, baik. Terima kasih. Ini saya diminta oleh panitia khususnya Pak Condro nih untuk sharing menyiapkan share and care ya paling tidak secara menggunakan teknologi. Nah, ini sebetulnya ada yang lebih ada yang lebih pakarnya lagi nih gitu kan, ada Pak Yogi gitu kan. Tapi saya mas sehari-hari cuma nyari beras, nyari minyak gitu kan di Alfamart. Tapi disuruh ini mikirin gimana caranya pakai teknologi nih yang buat share and care tahun ini gitu. Tapi nggak apa-apa, saya coba. Nanti kalau ada kekurangan di sana sini sangat terbuka untuk kita perbaiki sama-sama. Baik, saya akan mulai. Ini ada screen-nya, ini ada kurang lebih 80 slide. Tapi saya coba kompres jadi 10 slide aja gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini share and care tahun ini masuk tahun ketiga di pandemi ya kan, di mana kita dituntut untuk kreatif untuk tetap program ini berjalan ya kan, prokesnya jalan, tapi juga kampanye mengajak kebaikan ke donatur juga jalan, juga kemudian kita mencari mustahiknya juga berjalan. Nah, saya coba mengkombinasikan beberapa kondisi ini, saya coba berikan alternatif ya kan buat kita semua nih insya Allah. Baik, saya akan mulai. Jadi kita coba di share and care tahun ini itu kita ya agak keren dikit lah, kita go digital begitu. Seperti apa sih go digitalnya? Jadi benefitnya apa nih kalau kita go digital? Pertama, ini database ya, Bapak Ibu. Jadi kita dengan adanya kita dengan menggunakan teknologi ini, digital ini, kita mengkolek database, baik itu donatur yang memberikan ataupun mustahik yang menerima. Dan ini menjadi awal buat masjid khususnya di Al-Aqsa ini, dengan adanya database ini, itu akan mempermudah kita melakukan banyak kegiatan dengan database ini. Kemudian akuratnya. Jadi dengan database ini tentu datanya itu jadi lebih valid gitu kan. Jadi semua data yang kita punya itu jelas lebih akurat dibanding kalau kita lakukan secara manual. Kemudian paperless, nah ini udah pasti nih. Jadi tanpa kertas dan ini semua elektronik. Jadi kemarin juga panitia mau bikin flyer ya yang versi cetak, kita bilang ya udah tahun ini kita nggak pakai yang versi cetak, kita pakainya yang e-flyer. Nah jadi itu bagian dari efisiensi juga gitu. Dan dengan adanya elektronik data ini itu betul-betul tidak ada, kalau misalnya kertasnya hilang, wah hilang datanya. Nah, kalau ini insya Allah enggak, karena dia tersimpan di mungkin sementara ini kita belum bisa pakai server, tapi kita pakai hard disk dulu lah gitu. Kemudian personalize. Jadi lewat lewat digital ini itu kita coba masing-masing baik itu donatur maupun mustahik itu komunikasinya tuh lebih personal, karena kalau kita WA gitu kan dia bukan sekali broadcast gitu kan kayak spam begitu, enggak, tapi kita seperti di japri gitu. Nah ini akan lebih engagement antara masjid, panitia baik dengan donatur itu jadi lebih baik gitu. Kemudian fraud mitigasi. Nah ini yang penting. Jadi dengan adanya kita punya database ini, sistemnya elektronik ini, kita coba mengurangi, mereduce potensi fraud, potensi penyalahgunaan data. Jadi nanti
khususnya nih di Mustahik itu kita akan berikan single ID. Jadi mereka punya ID dan ID itu unik. Hanya tiap-tiap Mustahik itu dia punya kodenya sendiri-sendiri. Jadi sehingga tidak akan ada duplikasi penerima misalnya begitu kan. Seperti kita tahu datanya pemerintah itu kan banyak yang sudah meninggal tapi masih dapat bantuan gitu kan. Bahkan pegawai-pegawai negeri itu ASN itu banyak yang dapat bantuan. Nah, itu karena datanya tidak valid. Baik, kita akan masuk ke yang berikutnya. Nah, ini memang perubahan ya yang tadinya katakanlah kita masih banyak manualnya ke yang digital, itu tentu nggak akan nyaman nih nanti. Jadi ada beberapa hal yang awalnya itu pasti bikin kita nggak nyaman. Saya mencoba menganalogikan ini seperti ini. Jadi ban besar ini kita kalau kita mau mulai ini pasti akan berat, ya kan? Ya, nggak mungkin sendirian, tapi kita mesti sama-sama. Nah, makanya kita sama-sama nanti kita mencoba menggerakkan ban besar ini. Begitu ban ini udah mulai bergerak, dia akan lebih ringan. Bahkan kalau dia udah gelinding, itu mungkin nggak perlu usaha berat lagi untuk menggelindingkan ban ini. Jadi akan berjalan dengan sendirinya. Nah, platform yang akan kita gunakan itu WhatsApp. Jadi komunikasinya lewat WhatsApp, ya. Nah, ini saya kasih contoh lah ya. Contoh donatur ya. Nanti kita akan broadcast ya. Maksudnya kita akan kirim pesan lewat WhatsApp. Nah, kurang lebih seperti ini isinya. Jadi ini informasi sekaligus ajakan lah dari kita panitia untuk ke donatur. Jadi Bapak Ibu sebagai simpul ini akan jauh lebih ringan nanti tugasnya karena nanti kita akan kirimkan pesan ini secara sentralistik. Jadi kita akan kirimkan ke semua donatur ya. Nah, pesan ini pasti akan nyampe gitu kan. Dibanding kalau misalnya flyer yang versi cetak atau spanduk mungkin nggak baca, tapi kalau ini masuk ke handphonenya itu kalau WA itu open rate-nya itu dia 96%, artinya dari 100 orang 96% dia pasti akan buka WA-nya. Ya, beda dengan yang di grup. Kalau kita posting di grup itu open rate-nya itu cuma 30 sampai 35%. Jadi hanya 35 orang yang buka pesan di grup. Selebihnya yang 65 dia banyak dia skip gitu. Apalagi kalau grup itu aktif ya. Itu banyak yang akan di-skip. Nah, kemudian pesan ini dilampirkan dengan informasi Serencare ini. Jadi ini kita akan kirim lewat WA. Kemudian, jadi bahasa saya broadcast rasa japri lah. Jadi kita broadcast ya. Pesan ini 1 menit itu bisa 40 sampai 45 pesan per menit. Jadi kalau misalnya ada 450 nomor yang kita kirim itu hanya butuh 10 menit lah gitu kan untuk kirim ini. Jadi sangat ringan gitu kan. Hanya beberapa kali klik aja udah terkirim ke nomor WA donatur. Oke, nah ini informasinya apa sih yang kita butuhkan dari donatur? Nah ini, jadi nanti ada formnya, form digital, form e-form lah ya. Nah ini ada informasi-informasi yang kita minta dari donatur seperti ini. Jadi ada sapaan, dia kan masing-masing orang tuh punya ingin disebut, misalnya dia pengennya dipanggil Mas saja, biar masih terasa lebih muda begitu kan, atau Mbak gitu kan. Nah kalau Pak Bu kan udah lebih senior gitu kan. Jadi kita serahkan itu pilihannya ke masing-masing orang. Dia biasanya punya nama panggilan juga kan, kayak Pak Yogi mungkin akrabnya dipanggil Mas Yok gitu kan, I-nya enggak gitu kan. Nah itu lebih terserah, kita berikan keleluasan buat orang yang ngisi ini. Nah nama lengkapnya, nomor WhatsApp-nya,
agamanya. Nah, agama ini sengaja ditampilkan biar kita tahu sebetulnya kita punya database nanti. Artinya sebetulnya berapa banyak sih yang non-Muslim yang ikut menjadi donatur di sini. Kemudian jenis kelamin, alamat, blog atau nomor rumahnya aja, dan jumlah paket yang nanti mereka berikan gitu, mereka sumbangkan. Kemudian untuk mustahiknya. Nah, ini mustahiknya, ini beberapa field, kolom yang harus diisi. Sapaannya juga ada nama panggilannya, nama lengkap, dan seterusnya. Nah, ini yang membedakan, di sini kita akan minta nick-nya. Nah, nick-nya ini berdasarkan sesuai KTP. Gitu. Kemudian kode pekerjaan. Nah, pekerjaan ini nanti kalau di cluster ya, di simpul-simpul, itu kemarin kita udah diskusi, jadi kita kasih kode nih, misalnya ART, kode ART nginep 01, ART pulang pergi 02, kemudian driver 03. Nah, jadi dia cuma ngisi seperti itu aja. Kemudian dia tulis alamat tempat kerjanya dia di mana, di blok berapa, ya kan? Sama alamat domisili, dia tuh tinggalnya di mana. Nah, informasi ini kita akan collect dan nanti kita akan gunakan untuk bukan hanya ini saja, nanti biar setiap kita punya kebutuhan, sekarang katakanlah Serencare, jadi kita punya data nih, oh mustahik kita Serencare tahun 2022, oh ada sekian ribu, oh yang ART menginap hari ada sekian banyak, dan seterusnya. Nah, itu jadi database kita itu. Nah, saya minta nih Bapak Ibu, silakan bisa di testing nih. Ini real ya, jadi maksudnya ini testing tapi real gitu loh. Maksudnya silakan di scan ini kode barcode-nya atau diketik linknya ini untuk yang donatur. Jadi biar Bapak Ibu bisa ngerasain nih, oh seperti ini nih rasanya gitu kan, dengan kita mau go digital. Silakan dicoba dulu. Sistemnya jalan nggak nih? Karena semalam Pak Condro pesan jangan sampai nanti begitu pas Zoom dites ternyata nggak jalan sistemnya gitu. Jadi silakan dicoba dulu Bapak Ibu. Udah bisa kok. Udah coba Pak. Apanya yang nggak bisa Bu? Bisa, udah bisa nih. Saya udah buka. Ibu udah terima WA? Sudah, enggak, saya udah buka ininya, scan coba diisi Bu. Coba diisi sesuai datanya. Maksudnya datanya yang benar gitu loh. Oke, saya isi ya. Kita coba mau lihat. Dia nanti Bapak Ibu akan terima notifikasi. Oke. Panggilan ini nama kita, panggilan gitu ya Pak? Betul Bu. Ibu pengennya dipanggilnya siapa gitu kan? Tante gitu ya? Ya. Di situ ada pilihannya Bu. Nomor WhatsApp ini ya? Betul. Kalau Bu Sila aja bisa, yang lain pasti bisa. Hidup Bu Sila. Bu Sila tiap hari mainannya beginian. Nah, cocok sudah. Udah milenial nih sudah. Nah, ini alamat ini. Udah, saya udah selesai. Blognya aja ya Pak? Iya Bu. Alamat nih misalnya Clio Vintage lengkap gitu? Boleh, atau blognya aja juga nggak apa-apa kok. Oke, saya udah terima balasan nih Pak. Oh, berarti sistemnya on itu berarti Bu. Iya, udah jalan nih, saya udah dapat. Saya juga udah dapat. Very good, thank you. Oke ya, nah itu nanti yang lain bisa sambil nyoba juga ya. Nah ini untuk donaturnya ya, link donatur. Nah ini ada lagi untuk yang mustahiknya. Nah ini link untuk mustahiknya. Nah jadi biar ibu sebagai simpul nih juga tahu. Nah silakan isi nih Bu. Jadi seolah-olah ibu jadi
mustahik lah gitu. Jadi nanti ketika nanti mustahiknya nanti yang ngisi, nah ibu udah bisa ngajarin mereka gitu Bu. Pak, kalau seandainya nggak punya handphone yang kayak touchscreen gimana ya? Nggak touchscreen. Nggak, maksudnya apa yang jadul, HP jadul gimana? Apa pakai Kalau- HP kita aja? Kalau dia punya WA, selama masih punya WA dan bisa scanning barcode ini bisa Bu. Ya, nggak maksud saya kalau kan ada tuh yang mbak-mbak yang misalnya HP-nya jadul tuh tanpa ada WA begini yang biasa. Oh, oke. Gimana? Ya. Apa Jadi- pakai HP kita aja atau gimana? Oke, baik. Kita tampung dulu ya. Pertanyaannya kita tampung dulu ya Bu ya. Ntar kita diskusi bareng. Saya mau kita tes dulu ini linknya ini. Mumpung ada di pikiran, Pak. Ya, saya udah saya catat Bu. Siapa yang sudah berhasil? Pak, ini kan Yap. KTP-nya harus KTP si ART kan? Enggak, kalau betul. Nanti yang KTP nggak apa-apa Ibu tulis saja 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah gitu kan. Oh, asal aja ya. Iya. Coba nih tulisannya scan me nih. Pekerjaan kode angka apa nih? Pekerjaan kode angkanya di Isi mana, aja Pak? 1 apa 2 gitu Bu. Oke. Udah nih, udah terima. Oh udah, alhamdulillah. Ya, nah itu kita jadi kita sekalian semalam kami juga udah coba, itu berhasil. Nah sekarang ini kita mau coba nih. Kalau berhasil artinya ini nanti kita tinggal implementasikan gitu kan. Artinya sistemnya udah ready berarti. Baik, saya lanjut ya Bu. Ya. Pak, mau nanya bentar, Pak. Ya, silakan. Ini udah selesai. Jadi terima kasih perhatian Bapak Ibu sekalian. Silakan yang ada mau pertanyaan. Sebelum tadi yang pertanyaan tadi yang WA-nya jadul handphonenya jadul ya, Bu. Jadi gini. Jadi karena ini memang kita akan lakukan collecting pengumpulan datanya maupun nanti verifikasi datanya dan pengumumannya itu lewat WA. Jadi mau nggak mau itu memang harus pakai WA. Nah, terus gimana solusinya kalau misalnya handphonenya jadul? Dia pinjam punya anaknya atau tetangganya yang penting dia punya nomor WA yang untuk terima pesan dari kita. Gitu. Itu mandatori kalau nomor WA. Jadi nggak bisa nggak. Jadi dia harus ada gitu. Jadi ini juga nanti yang kita akan gunakan nomor ini buat berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Cara ini saya pernah lakukan waktu itu dengan LAS ya. LAS waktu itu bagiin sembako juga. Nah itu ada beberapa penerimanya dia nggak punya telepon, bahkan nggak punya gitu. Nah akhirnya dia pinjam tetangganya. Nah lewat tetangganya infonya itu nyampe ke dia gitu. Nah itu yang tadi pertanyaan itu. Silakan kalau ada pertanyaan yang lainnya Bapak Ibu. Ya Pak, makasih Pak. Ini saya stop aja share ya. Oke. Mungkin tambahan Pak Iwan yang terkait yang tidak punya nomor WA gitu ya, HP jadul atau tidak punya handphone gitu ya. Saran saya memang majikannya yang boleh mendaftarkan itu dengan catatan nick-nya tetap nick yang ART-nya. Oh iya betul. Kayak gitu Pak. Nah itu lebih baik. Jadi majikannya yang daftarkan. Kalau jawab.
repot Ya. kalau pembantunya melakukan sendiri. Ya, berarti nanti nomornya nomor WA majikannya berarti ya Bu Sila ya? Iya, betul. Nggak apa-apa. Oke. Dia kan verifikasi, betul nggak? Gitu, nggak Ya. apa-apa. Bisa. Jadi dikasih opsi aja Pak Iwan, karena pengalaman waktu kita collect data online, itu majikan juga nggak mau peduli, bahkan nggak mau nomor handphonenya itu dipublish. Jadi kalau memang dari majikan nanti tidak care, ya baru opsi yang Pak Iwan sampaikan tadi. Ya, ya. Nah itu Pak, mohon maaf, tidak hanya sekedar care, bahkan mereka tidak memforward informasi ini kepada pembantunya. Pembantunya dengar dari omong-omong antar pembantu. Nah dalam hal ini, ketika majikannya itu tidak peduli, tidak mau mendaftarkan, yang dia pakai HP-nya siapa, itu loh Pak. Ya Bu. Jadi kalau kita ngomong populasi ya Bu ya, mungkin dari 10 orang itu atau 20 orang tuh 1 ya atau 2 yang dia nggak punya HP gitu. Gini hari nih ya Bu ya, sekarang ini gitu ya. Nah yang kayak gitu, maksud saya begini, ini kan kita coba mengolek data secara digital nih ya. Nah tetap memang apalagi ini kita pertama ya pertama. Jadi memang saya tidak oh iya ini bisa 100%. Enggak. Jadi kita tetap ada diskresi, mungkin beberapa tadi mustahik yang ya nanti Pak Condro nih nanti yang bisa kasih diskresi itu. Jadi itu manual gitu kan. Tapi sebagian besar kita udah bisa collect gitu loh Bu. Jadi kita fokusnya yang besarnya aja, yang tadi yang kasus-kasus tertentu itu nanti ada diskresi khusus dari Pak Condro gitu ya, paling Pak Condro ya. Iya, setuju Pak Iwan. Maaf Pak, izin bertanya. Silakan Bu. Ya, Pak, selama ini kan saya dalam mengkolek data para ART dan driver ini, selain saya share ke di grup ibu-ibu Patagonia, saya juga melalui security yang kebetulan dia mempunyai administrasi yang bagus tentang data ART dan driver yang bekerja di Patagonia gitu Pak. Nah, terkadang data yang dari security yang saya dapatkan ini lebih lengkap Pak dibanding dengan yang saya share ke grup ibu-ibu karena itulah banyak terskipnya gitu kan. Yeah. Nah, jadi kalau misalnya melalui digital seperti ini atau itu mah kita berarti harus ini ya Pak ya. Setidaknya harus komunikasi dengan ART-nya langsung gitu Pak. Soalnya seperti yang tadi ada ibu yang bilang komunikasi dengan majikannya sendiri aja kadang susah gitu Pak. Nah itu bagaimana ya Pak ya menyikapinya? Terima kasih. Iya, Pak. Pengalamannya gimana Pak Yogi, Pak Condro selama ini? Ya, mungkin Pak Condro dulu silakan Pak. Ya. Jadi saya belajar dari saat share and care itu data dikolek secara online. Waktu itu kita tempel flyer di pos security waktu itu. Jadi disitulah lalu lintas pembantu ART itu setiap hari bisa melihat. Nah dari situlah akhirnya mereka itu dari security dibimbing untuk bisa mengisi datanya. Memang datanya tidak se user friendly yang Pak Iwan desain. Nah dari situ akhirnya data kita dapatkan, setelah itu diolah oleh Pak Adit waktu itu. Jadi pengalaman yang pada saat dulu collect data secara online sampai di situ aja Pak Iwan. Nah, memang sosialisasi ke Simpol waktu itu kurang ya, sehingga tidak atau belum efektif waktu itu dijalankan. Pak Yogi mungkin ada tambahan Pak Yogi? Ya, saya mungkin tambahkan. Jadi yang pertanyaan tadi Bu Inggit ya dari Patagonia, bahwa data manual memang lebih efektif dibanding digital saat itu gitu ya. Nah, terkait sama tambahan digital untuk tahun ini, saran saya memang dilaksanakan tadi yang Pak Condro bilang, tetap kita menggunakan flyer dulu karena ini kan masa-masa tes gitu ya, percobaan. Jadi tetap ada flyer, tapi flyer itu di post kita. Nanti yang isi tetap
ART atau driver dan sebagainya. Jadi tidak lagi security yang akan mengkolek data gitu. Kalau sekarang kan kayak dunia kan memang datanya lengkap, valid di security gitu ya. Nah, kalau sekarang kita coba tetap gunakan flyer dulu ditempatkan di pos security kayak scan barcode atau linknya gitu. Jadi si ART atau driver bisa langsung gitu tanya ke security. Jadi yang tadi Bu Sila bilang, majikannya nggak aware gitu ya. Nah, berarti yang sekarang kita lakukan, kewajiban kita adalah memberikan edukasi atau awareness ke ART atau driver. Kira-kira gitu, Pak Iwan, Pak Condro. Kalau saya tambahkan begini ya. Jadi nanti bisa aja nanti saya buatkan poster begitu ya, A3 gitu. Nah, itu isinya ada barcode-nya, barcode-nya, kemudian link-nya, kemudian nanti cara pengisiannya, nanti petunjuknya. Jadi itu nanti ditempel di security. Gitu Bu Inggit. Jadi bisa Bu Inggit nggak perlu kontak sama semua ART-nya gitu kan, driver dibiarin aja di security. Nanti mungkin security-nya ada beberapa yang diedukasi, oh ini caranya gitu kan, cara ngisinya gitu kan. Nah selebihnya udah biar si ART itu begitu lihat datang dia scan, oke langsung klik, dia isi datanya, kirim. Udah gitu aja. Nah nanti data itu udah masuk, baru nanti kita akan verifikasi dengan Pak Yogi itu gitu. Dengan data yang ada di kita akan verifikasi. Gitu ya Pak Yogi ya? Betul. Bapak-bapak, mohon maaf nih. Ada beberapa yang saya di Sekondo, Pak. Mohon maaf. Saya pikir ada beberapa pertanyaan yang itu valid. Karena mungkin tidak semuanya mempunyai pegawai yang seperti dipersyaratkan. Nah, memang ini kan dalam masa transisi. Saya pikir jangan langsung 100%, tetapi ada pengecualian. Pengecualian atau paling tidak untuk mengakomodir yang belum mempunyai gawe yang seperti tadi. Itu saya pikir itu aja sih Pak concern-nya. Supaya ini tetap ini hanya tool bagaimana supaya program ini tetap mencapai sasaran sesuai dengan yang ditetapkan. Terima kasih Pak, Ibu. Ya, setuju Pak Edi. Tadi yang saya usul juga ke Pak Condro. Jadi tetap bahwa ini nggak mungkin 100% ini gitu kan. Nah, itu mengakomodir mereka yang tadi belum bisa mengisi data secara elektronik ini, ya tetap ada solusinya itu yang manual. Tapi harusnya yang manual sedikit. Itu aja. Tapi nggak mungkin memang 100%. Gitu. Atau dibuatkan misalnya gini Pak, dibantu juga buatkan template supaya nanti juga data yang diperlukan minimal itu lengkap. Jadi ada beberapa tadi kolom kan banyak tuh kolom-kolomnya. Tapi ya kan, dibuatkan template gitu, jadi form kosong, terus nanti biar diisi gitu. Gimana kalau gitu? Kalau saya usul begini ya, Pak. Jadi gimana, Pak? Untuk yang sebenarnya yang nggak bisa itu kan cuma masalah handphone nih, Pak. Kalau yang lainnya ada kan datanya kan. Jadi karena dia nggak punya handphone, nggak punya WA, sehingga dia nggak bisa ngisi form ini, ya kan? Nah, solusinya tadi dibantu oleh majikannya. Majikannya nggak bisa, tadi ada teman atau saudaranya, gitu kan? Nggak ada juga, ya bisa dibantu sama Simpul, Pak. Jadi Simpul yang input. Oke. Nah, nomor WA-nya bisa juga dipakai nomor Simpul. Nanti saya setting, jadi sebetulnya nih untuk yang nomor ini kita lock nih Pak. Jadi kalau dia udah ngisi sekali, dia nggak bisa ngisi lagi. Tapi nanti kalau kita lihat nanti, kalau memang banyak, kita bukain. Jadi artinya Simpul bisa ngisi, jadi nomor yang sama, nomor WA yang sama, itu bisa diisi buat data-data yang berbeda gitu loh. Oke. Itu Pak. Ya, lanjut Pak. Terima kasih. Silakan. Maaf Pak Iwan, data yang nomor handphone yang sama bisa untuk mengisi data
data yang berbeda. Jadi saya misalnya nomor WA saya bisa ngisi datanya Pak Condro, bisa ngisi Pak Yogi, bisa ngisi Bu Emma gitu kan. Nah, nanti begitu masuk ya kan, data itu kita olah, Pak. Jadi kalau misalnya semua datanya sama, ini misalnya nomor WA saya sama, nomor NIK saya sama, ada 3, ya 1 yang kita pakai. Tapi kalau nomor WA-nya sama, tapi datanya ada 3 yang berbeda, berarti asumsinya ini yang daftarin Simpul gitu loh. Seperti itu, Pak. Itu gampang kok. Bisa kita Bu Emma, silakan Bu Emma. Sebentar, sebentar Mas, saya sekalian ini. Untuk ini Pak Iwan, kita ini kan sekarang familiar ya dengan tutorial ya. Nanti bisa kita buatkan tutorial yang simple bagaimana cara mengisi form itu gitu aja. Dan itu bisa di-share simpel kepada majikan ataupun ART. Paling berapa menit lah. Jadi caranya aja, gitu aja. Tutorial mengisi form. Ya boleh. Nah, nambah gitu lagi aja. Nanti ya Pak Con. Apanya? Linknya? Ya daripada simpul bingung kan, ini gimana, udah deh lihat aja nih video ini kan gitu maksudnya. Iya. Monggo, yang lain. Bu Emma, silakan Bu Emma. Oke, izin bertanya Pak Iwan. Untuk ART ini kan ada beberapa yang terutama untuk yang pulang hari itu kan kadang dia bekerja di beberapa tempat nih, di beberapa klaster misalnya seperti itu. Nah, bagaimana untuk merejection ketika nama itu sama? Kadang kan itu kan celah akan selalu terbuka gitu kan, dia coba pakai handphone yang lain, mungkin handphone temannya untuk dia mengisi data padahal datanya sama seperti itu, mungkin nomor NIK-nya atau namanya gitu kan bisa sama seperti itu. Nah, mungkin bisa dibuatkan screening-nya gitu Pak Iwan. Mungkin itu sebentar. Terima kasih. Terima kasih Bu Emma. Kita kemarin diskusi dengan Pak Yogi ya. Jadi kita ada beberapa filter Bu. Pertama itu tadi dari sistemnya sendiri sebenarnya ini disetting satu nomor WA hanya untuk satu data gitu ya. Nah tadi kita ngelihat di sini kita punya butuh solusi buat mereka yang nggak punya nomor WA. Oke, akhirnya itu bisa kita buka. Jadi nomor yang sama bisa daftar berkali-kali. Oke. Nah tapi tadi Bu Emma punya kekhawatiran. Oh iya di klaster A dia ngisi, kemudian di klaster B dia ngisi lagi, di klaster C dia ngisi lagi kan gitu. Nah, tetap nanti kan Pak Yogi kan punya datanya nih. Orang ini satu sebenarnya, ya, cuman kerja di 3 tempat. Dia ngajuin 3-3, tapi kan cuma satu sebenarnya datanya. NIK-nya cuma satu, Bu. Jadi kita filter nanti dari situ. NIK-nya sama. Jadi waktu nanti dia ngambil, ya, ini juga kita nanti rencananya tidak pakai kupon hard copy ya, tapi pakai kuponnya digital. Apa? Lewat WA. Jadi nanti waktu pas udah selesai diverifikasi, divalidasi, kemudian kita kirim WA-nya ke mustahiknya ini, kemudian di pesan WA-nya itu dia unik, dia beda dengan penerima atau mustahik yang lain. Jadi namanya ada NIK-nya, terus kemudian nanti ada dikasih nomorator lah atau kode unik, yang kode itu cuman untuk NIK itu gitu loh. Jadi kalau NIK-nya double pasti akan kesortir kita. Insya Allah nggak akan lolos itu. Begitu, Bu Emma. Oke. Apakah tidak dimungkinkan untuk dibuatkan rejection-nya itu di awal pendaftaran, Pak? Artinya ketika misalnya dia ngisi nih, begitu ngisi ternyata dia sudah pernah terdaftar, sudah pernah ngisi sebelumnya, automatically responnya langsung nama Anda atau NIK Anda sudah terdaftar, misalnya seperti itu. Sistem ini belum bisa, baru bisanya nomor WA-nya aja, Bu Emma. Kalau yang field yang lainnya belum bisa. Jadi kita baru bisa ngefilternya itu dari nomor WA. Oke. Gitu. Baik. Ya. Mungkin next-nya, Bu, kita improve. Ya. Silakan Bu Sila, ada resen. Iya, baik Pak. Saya sih salut banget sama idenya ya, digitalisasi. Bagus banget. Cuman yang kita hadapi ini para mustahik adalah levelnya orang-orang bawah. Yang mungkin melihat QR Code aja dia pikir itu sebuah kue atau bagaimana. Tidak underestimate ya. Jadi
suatu sistem yang bagus. Tadi saya setuju dengan Pak Edi, sebaiknya juga masih tetap ada suatu sistem normal ya dengan paper yang dimana itu adalah menjadi tanggung jawab para simpul ketika digitalisasi tidak keseluruhannya dapat dijalankan. Artinya dalam hal ini juga simpul dia mempunyai tanggung jawab dalam melakukan seleksi atas kebenaran sebuah pengakuan bahwa dia ART di rumah blok bla bla bla. Di sini letaknya simpul, dia mendapat sebuah kepercayaan. Itu aja sih saran saya. Karena kalau kita lihat, kita mau masuk mall, kita mau masuk ke hotel, kita mau masuk ke mana? Itu orang-orang kaya pun banyak yang masih bingung ketika melakukan scan. Itu banyak sekali terjadi begitu penumpukan sehingga di situ ada satpam yang memang khusus melakukan bantuan untuk kemudahan para bapak-bapak dan ibu-ibu itu yang mau makan di mall. Padahal mereka kalau dilihat level pendidikannya tinggi, sangat ini bermainnya di mall, tapi begitu mau masuk ke situ bingung. Artinya kita juga mesti lihat ada celah di situ, apalagi kita dengan mengaplikasikan ini ke para pekerja bawah. Itu aja sih saran saya ya Pak, mesti diperhatikan. Jadi kita nggak bisa lihat hanya cara berpikir kita, artinya bagaimana dengan mereka. Itu aja sih saran saya Pak. Monggo, terima kasih. Ya, setuju Bu Sila. Selanjutnya Bu Inggit ya. Ya Pak Yogi, baik Pak, terima kasih. Saya sependapat Pak dengan Bu Sila tadi bahwa dalam proses ke arah digitalisasi ini mungkin lebih baik kalau kita tetap menyediakan cadangan data manual begitu ya Pak ya. Jadi sekali lagi saya ingin memastikan Pak bahwa simpul bisa mendaftarkan para ART yang tidak mengerti untuk mendaftarkannya, begitu Pak? Bisa Bu Inggit. Begitu ya, jadi bisa dikolektifkan, didaftarkan melalui saya, begitu ya Pak ya? Bisa Bu, Ibu yang ngisi nanti di itunya. Saya yang mengisi gitu ya. Betul. Ya, karena terus terang saya mempunyai kekhawatiran tersendiri Pak, barangkali ada ya seperti yang Bu Sila tadi sampaikan gitu kan, ada barangkali ART yang kurang mengerti atau majikannya yang terlewat, tapi majikannya merupakan salah satu dari donatur, akhirnya tidak terdata, ya itu saya nggak enakan juga gitu sama para donaturnya. Gitu aja sih Pak. Ya. Baik kalau begitu Pak, terima kasih Pak. Betul. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Saya pengen Pak Dimas ini angkat sesuatu bicara nih. Mana Pak Dimas tadi? Loh. Pak Dimas? Ya, live Pak. Pak Dimas tidak terlihat ini. Pak Dimas dari Buenos tuh, simpul kita juga. Iya. Ya live kali. Saya tadi ini ya coba aplikasi tadi, download masukkan data, kemudian HP saya malah hang tuh, restore tuh. Terus ada yang japri juga, aku nggak bisa Mbak, gitu juga. Ini ada nih Bu Merisa, Bu Sila, Bu Siti Aisyah, Bu Devi masuk nih datanya. Oh ya masuk. Bu Emma, Bu Desi, Sophie, Yogi. Soalnya HP-nya jadi hang tuh, malah minta restore. itu kesalahannya bukan di sistemnya, di handphone itu kayaknya Bu. Iya, ini waduh. Ini ringan kok ini sistemnya. Pak Anton mungkin mau bertanya, silakan Pak Anton. Ya, saya ngeliatin Pak Yogi aja. Oke, mungkin izin sebentar Pak Condro, saya mau coba share itu kali ya, yang data ya. Baik, Bapak Ibu, izin sebentar. Ini kita yang tadi ada kode-kode jenis pekerjaan itu. Nah, kita coba kelompokkan. Untuk kelompokkan tugasnya, kemudian publiknya gitu ya. Nanti mohon masukkan juga Pak Contoh atau Pak Iwan. Sudah terlihat ya Pak ya? Sudah terlihat?
Oke, jadi untuk yang simpul cluster, nanti kode koordinatornya kan di simpul cluster. Nah, ini untuk yang kode 1 itu untuk ART menginap, kode 2 untuk pulang pergi, yang ketiga, kode ketiga untuk driver. Nah, ini memang saya coba tuliskan dulu target penyerahan data itu tanggal 7 April gitu ya, karena pelaksanaan share and care 1443 ini kita lakukan di tanggal 16 April 2022. Jadi saya ambil waktunya 1 minggu sebelum pelaksanaan karena buat validasi dan sebagainya. Nah, untuk yang di ketua klaster, karena kita mau bedakan gitu ya, maksudnya berbagi tugas gitu antara simpul klaster dengan ketua klaster supaya supaya jalan gitu. Karena kalau dibebankan semua ke simpul klaster juga kita lihat loadnya yang beberapa tahun yang lalu kan sangat berat gitu. Nah, kita bagi untuk yang ketua klaster, kita juga minta kerjasama gitu untuk pendataan security, kemudian tukang sapu, tukang taman, nah petugas klaster sama petugas sampah. Nah, petugas klaster ini isinya bisa saja seperti administrasi, kemudian tim lainnya gitu di petugas klaster tersebut. Jadi kita akan bikin kodenya 4 security, 5 tukang sapu, 6 tukang taman, 7 petugas klaster, dan 8 petugas sampah. Nah, ini targetnya untuk penyerahan datanya di tanggal 8 April gitu ya, untuk target penyerahan datanya. Kemudian yang terakhir, koordinator dan ketua share and care, seperti yang tahun sebelumnya, itu kode 9 yayasan, kemudian kode 10 di rumah tahfiz, kemudian kode 11 di rumah yatim, kode 12 pondok pesantren, kode 13 lingkungan sekitar Delatinos, jadi ada RT, RW, dan kelurahan, kemudian kode 14 itu ojek sekitar Delatinos, kode 15 petugas, ini sudah harusnya udah naik ke atas. Jadi langsung ke 15 itu anggota Polsek, sebentar. Anggota Polsek, kemudian yang ke-17 anggota Koramil. Nah, ini targetnya di tanggal 9 April. Kira-kira itu Pak untuk yang tadi ada pertanyaan kodenya berapa gitu ya, kemudian tugas dari simpul itu apa saja, kemudian ketua klaster serta koordinator dan ketua share and care serta targetnya. Kira-kira begitu Pak. Ada yang ditanyakan? Dari Bahamas ya Pak ya, saya mau menanyakan. Ini sering terjadi di klaster kita untuk truk sampah rumah tangga sama truk sampah daun. Mereka sering minta untuk bingkisannya di tempat kita. Nah itu sebenarnya tuh kan apa sudah ada di masjid atau di gimana Pak? Oke. Untuk tahun ini coba kita ini kan ya Bu, kalau kemarin kan semua di masjid gitu ya. Nah sekarang untuk tahun ini coba kita bagi gitu tugas dan kewajibannya. Jadi yang tadi Ibu bilang petugas sampah baik rumah tangga maupun tanpa daun itu adanya di ketua klaster. Jadi di masing-masing klaster Bu. Oke, terus gini, yang saya tahu truk sampah daun dan truk sampah rumah tangga tuh tiap kalau saya tahu tuh sama. Ya, artinya tadi yang Pak Iwan di awal bilang bahwa kita akan lihat dari nick-nya, Bu. Oke. Gitu, kalau sama ya berarti artinya dia cukup di satu klaster saja gitu kan. Nah, ini kalau supaya enggak, ya emang betul. Cuman kadang-kadang kan mereka kan di sini minta, di sini. Nah, ditentuin aja Pak, kalau bisa nanti di satu klaster mana yang truk sampah daun atau truk sampah rumah tangga yang sama ngambilnya. Klasternya ditentuin di klaster mana dia mau daftarin supaya enggak di data ini ternyata emang betul kan di udah nggak bisa masuk. Nah tapi kan kita kan nambah kerjaan untuk masukkan data gitu loh maksud saya. Oke, nanti kita tampung dulu ya Bu, biar kita putuskan nanti. Baik Pak. Iya Pak Yogi, yang itu
ada potensi untuk bisa disimplifikasi gitu, supaya nggak terjadi double, triple maupun yang lebih lagi. Baik, baik. Dan kalau untuk petugas sampah ini kan Maaf Bu Emma, suaranya kurang jelas. Sorry. Oke. Ya, jadi kalau untuk petugas klaster, taman dan sampah ini kan sudah tugasnya ketua klaster ya, bukan tugasnya simpul klaster kan ya Pak ya? Betul, makanya saya bagi Bu. Artinya tugas itu kan nanti yang mendata adalah si petugas klasternya, atau kalau misalnya kayak kami di RW 18 itu kan BMB yang akan melakukan input datanya gitu kan Pak? Ya. Termasuk juga sembakonya juga nanti akan dropping dikelola oleh ininya langsung kan, misalnya kayak di kantor BMB misal seperti itu. Ya, kan, supaya gini Bu, tujuannya kenapa kita pisahkan kejadian yang maksudnya kegiatan yang tahun lalu kita mau coba pisahkan supaya lebih lebih teratur gitu ya. Iya. Artinya untuk simpul yang ada di sini kan focusingnya hanya item nginap, item pulang pergi dan driver aja gitu kan ya Betul, Pak? Betul Bu. Ya, oke, baik, terima kasih Pak. Pak Condro, izin Pak Condro. Iya, silakan. Mungkin yang di poin ketua klaster itu kita juga akan informasikan ya Pak sesuai tahun sebelumnya untuk surat administrasinya gitu ya, pemberitahuan. Ustadz Iqbal mungkin bisa berikan update-nya. Ustadz Iqbal? Nggak monitor kayaknya. Iya. Pastinya pemberitahuan ke pengelola lingkungan, BMB, kemudian seperti Mexicanus sudah berdiri sendiri, Brasilia sudah, Bahamas, itu sudah selesai kemarin surat izinnya. Kita sudah tanda tanganin itu Pak Yogi. Baik. Ya. Paling ketua klasternya juga Pak Condro. Iya Pak, maksud saya jadi ketua klaster juga mengetahui gitu ya, bahwa kita akan ada kegiatan share and care, namun polanya atau kegiatannya agak berbeda dengan tahun sebelumnya gitu. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan kembali. Pak Yogi mungkin mohon cek juga di chat itu ada beberapa ini. Sebentar. Dari ibu-ibu. Oke, tadi yang rejection kan sudah coba kita akan kita cek kembali gitu ya. Insya Allah sudah terjawab tuh ya. Iya, kemudian pendaftaran juga tadi, kemudian yang nomor yang akan mendaftar itu supaya valid kalau dari Bu Inggit tadi kan. Ya gini, maksudnya kalau memang ada waktu, kemudian ada keluhan waktu, ada kelebihan waktu, ya mungkin bisa dibantu dari Simpul untuk mendaftarkan. Nanti saya koordinasi dengan Pak Iwan dan tim developer, nomor yang sama gitu ya, dari misalkan Bu Inggit kan nomornya berarti artinya kalau ada 10 yang akan didaftarkan oleh Simpul Patagonia, Bu Inggit gitu, artinya nomor Bu Inggit 10 ini akan kita open. Yang di blok adalah nick-nya si ART atau driver. Kira-kira begitu, Pak Edi. Baik, Pak Yogi. Terima kasih, Pak. Jadi nanti kode uniknya semuanya ke Bu Inggit dong kalau gitu. Iya, Pak Yogi? Ya.
Itu makanya untuk saat ini kan kita kan masih proses coba gitu ya, tes ya, trial gitu. Nah, artinya Bu Inggit nanti akan memberikan informasi, akan mendapatkan notifikasi dari sistem bahwa si A, si B, si C terdaftar dan silakan ambil paket di masjid misalkan gitu ya. Nah, mungkin sekedar informasi juga kali Pak Condro ya untuk tahun ini bagaimana sistem pemberian paket share and care ini, Pak? Ya, kemarin sesuai di kita punya meeting itu ya Pak Yogi, kita akan bagikan dengan jadwal ya, terjadwal. Jadi nanti klaster 2 klaster atau mungkin per klaster di hari dan tanggal dan waktu yang berbeda gitu. Nah, untuk pembagiannya apakah seperti tahun lalu kita door to door ataukah mereka ambil di masjid seperti sebelum pandemi? Ya, rencana kita mau tetap mereka ambil di masjid. Baik. Ya. Nah, ini mungkin diinformasikan juga untuk Bapak Ibu untuk pengambilan paket share and care untuk tahun ini tidak lagi door to door, tidak diantar paket itu ke masing-masing klaster, namun yang bersangkutan yang sudah terdaftar di sistem maka akan ambil di masjid. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Pak Iwan, mohon maaf Pak. Kalau dari sistem pengiriman saat mengirim kode unik itu ditambahkan satu field tanggal dan hari pengambilan bisa nggak Pak Iwan? Oh bisa Pak. Nah itu kan sudah oke kan itu. Nggak cuma satu, mau 10 field namun boleh Pak. Tinggal dihitung aja satunya berapa nanti. Saya semakin banyak nggak enak sama Pak Iwan. Tak satu aja. Kata Pak Iwan tergantung kalau ngobrolnya di gazebo oke kan. Kalau Bu Inggit tadi saya lebih suka pilihannya saya kasih tutorial kepada ART yang dia memang sudah punya handphone Android daripada Bu Inggit daftarin sendiri. Nanti ribet yang kedua lagi karena kode uniknya kan semua ke Bu Inggit. Ya Pak Iwan ya? Iya. Iya kan, mending seperti itu di di tutorial aja, dikasih tutorial. Cuman case-nya Bu Inggit tadi kan Pak, itu Pak yang jika ART-nya atau drivernya yang belum memiliki nomor WhatsApp gitu, kira-kira gitu. Oh iya, iya. Siap, betul siap. Pak, karena saya lebih mengkhawatirkannya mereka sampai tidak terdaftar sih Pak, itu aja. Yang tadi concernnya Bu Sila juga kan sama, apalagi di majikannya nggak aware gitu ya, kayak nggak aware gitu, betul. Bu Sila yang paling ini tuh keras untuk memperjuangkan itu. Ini kebetulan saya juga baru komunikasi dengan security yang biasa saya percaya untuk mengkolek data para ART driver ini. Dia juga udah langsung nanya, Bu kalau yang nggak punya HP gimana? Katanya gitu. Udah langsung ada pertanyaan. Udah langsung tancap gas aja nih Bu Inggit nih. Ya. Yang nggak punya HP beli. Nanti dari itu gitu. Jadi gitu Pak. Jadi ya gimana ya? Kalau saya ini Bu Inggit ya, saya punya keyakinan ya. Saya punya keyakinan dari 100 orang paling yang nggak punya handphone, saya nggak ngomong bukan pribadi ya, tapi di keluarganya itu pasti ada yang punya, Bu. Iya betul Pak. Ya, jadi cuman masalahnya kan ya ini gitu, ART Bu. juga kan kadang ada yang sudah sepuh Pak. Terus kadang majikannya juga mungkin kurang gimana misalnya gitu kan, saya juga bingung untuk komunikasinya. Nah barangkali dia sendiri juga kalau misalnya pengen minta bantuan ke saudaranya itu harus dikasih tahu ini begini, kan lumayan PR juga itu Pak gitu. Ya Bu. Iya sih Pak gitu. Ya. Jadi kita buatkan video sederhana tutorial bagaimana mengisi form. Jadi begitu sudah. Pak Yogi bisa ya Pak Yogi ya? Ya nanti Pak Iwan aja. Nanti jangan lupa tombol like, subscribe-nya. Baik, nanti masuk ke YouTube saya. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak? Mungkin ini kan belum semua gabung ya,
Pak Condro ya untuk kumpul. Boleh ini Pak Con. Saya jadi gini Pak Con, ini kan yang tadi yang apa namanya ada greeting itu kan saya butuh nama dan nomor telepon ya, nomor WA. Nah, kalau misalnya dari masing-masing klaster udah punya listnya ya kan, ya itu lebih enak, saya tinggal kirimin aja nanti gitu loh. Jadi nanti Bapak Ibu yang jadi simpul klaster itu tinggal apa namanya, tinggal tanya udah dapat udah dapat WA atau belum kan gitu kan, itu. Jadi itu buat apa kita menyampaikan informasi share and care-nya ini tadi lewat WA. Nah, itu saya butuh data, nomor telepon, dan namanya. Pak Yogi ada datanya nggak, Pak? Atau disimpul ya? Data apa nih, Pak? Donatur. Donatur. Oh, nggak punya. Saya nggak punya. Oh, kalau oke. Nggak ada ya, berarti simpul yang pegang nih, Pak Iwan. Ya, kalau bisa, itu saya bisa bantu untuk kirim ininya, WA-nya. Coba Pak ditampilkan greeting-nya tadi, Pak. Mungkin ibu-ibu bisa lihat ininya. Bentuknya kan yang donatur. Yes. Jadi Bapak Ibu kalau udah punya list donaturnya di masing-masing klaster, saya bisa bantu kirim pesan ini ke donatur. Bu Inggit, ini Pak Edi sama Bu Sila masih raise hand ini? Ya, yang saya tadi ini Pak, itu terkait dengan ini. Ini ada pertanyaan dari salah satu jamaah di klaster Caribbean Island bahwa tahun ini insya Allah akan menggunakan akun LATS ya Pak ya untuk menampung donasi-donasi share and care ini. Yeah. Betul, itu sudah dibicarakan, tapi kan di level panitia. Tapi alangkah baiknya juga disosialisasikan ke dalam simbol klaster terkait juga supaya semua aware bahwa ini seperti apa. Jangan sampai nanti saya sih positif aja melihatnya bahwa concern itu sah-sah saja karena kan LATS itu lembaga amil zakat yang tentunya ada ketentuan-ketentuan di luar seperti yang donasi share and care yang biasa atau sebelumnya gitu. Mungkin Pak Abdul Haris atau Pak Iska bisa menjelaskan untuk mengkonfirmasi bahwa supaya jamaah juga lebih trust terhadap ini bahwa ini tidak ada katakanlah misalnya amil tidak ngambil misalnya gitu jatah amil tidak LATS tidak akan mengambil jatah amil karena ini sifatnya hanya penampungan tujuannya untuk menaikkan kemarin itu ya istilahnya kalau dalam bisnis omset ya tapi kalau ini dana yang dikumpulkan ya mungkin lebih tepatnya Pak Abdul Haris atau Pak Iska yang lebih menjelaskannya. Pak Iskak masih di sini ya Pak Iskak? Pak Abdul Haris juga ada saya lihat. Oh, kok saya nggak ini ya? Ada Pak AHA itu AHA. Abdul Haris di bawah Pak Anton. Pak Haris, Pak Abdul Haris. Pak Isak tadi ada ya? Kok nggak ada ya? Ya Pak, gantian kayaknya. Oh iya nih ada nih Pak Haris nih. Iya kan? Sebentar.
Ada pertanyaan di Silakan Pak Aris. Ya gimana Pak Con? Dari jamaah ada yang bertanya kenapa Share and Care tahun ini menggunakan rekening LAS. Begitu Pak Aris pertanyaannya. Mohon pencerahannya. Oh, kita mau jelasin ke forum ini ya, bukan ke semuanya atau bagaimana? Ya, untuk mewakili teman-teman atau jamaah kan dari Simpul ini. Nanti kalau ada yang tanya, mereka kan kepegang tangan dari DKM juga. Ya, intinya begini, LAS itu adalah bagian dari masjid. Simpelnya sih seperti itu sebenarnya. Rekening LAS itu adalah sebenarnya rekening masjid juga. Harusnya kan seperti itu konsepnya ya. Jadi bukan berarti bahwa rekening yang kita berikan ini adalah rekening lain dari punya masjid. Itu dulu nih satu. Terus kedua, terkait dengan tidak ada pemotongan 150 kita akan sisihkan ke hak amil, enggak ada itu. Nah, jadi itu yang 100%, ya 150 itu 100% akan tetap dibelikan sesuai ke aksomat itu. Saya rasa itu Pak. Terima kasih Pak. Nah, mungkin pertanyaan kenapa kok masih harus kelas tidak menggunakan ini, tidak menggunakan rekening yang biasanya kita gunakan? Oh iya. Kalau untuk rekening LAS itu salah satunya kita untuk mengakomodir tingkat revenue atau tingkat pendapatan dari LAS ini karena kita memang harus memenuhi kriteria dari LAS itu sendiri di Basnas atau di Departemen Agama Provinsi. Jadi kita butuhnya semakin meningkatkan jadi sederhananya begini. Untuk meningkatkan income lah sebenarnya. Jadi karena kita ada laporan keuangan yang harus kita laporkan di pertanggungjawaban ke Departemen Agama untuk kita laporkan ke sana kayak itu. Saya rasa itu Pak Con. Portofolio kali ya Pak Aris ya. Ya betul, salah satunya itu Pak. Bahasanya itu kerennya. Jadi target terjawab ya mungkin ya. Ibu-ibu mungkin terjawab ya. Jadi jangan nanti kalau misalnya ada pertanyaan kira-kira jawabannya seperti itu Bu. Bahwa intinya LAS tidak mengambil hak amil. Untuk Share and Care ini gitu. Makasih Pak Abdul Haris. Ya, sama-sama Pak Ketua. Ya, makasih Pak Abdul Haris. Ada lagi pertanyaan atau tambahan Pak Yogi? Saya sih cukup Pak, tinggal nanti nunggu data dari masing-masing Simpul cluster ke database, nanti kita koordinasi dengan Pak Iwan gitu. Ya. Jadi mulai detik ini sudah bisa bergerak ya Simpul ya Pak Iwan ya? Ya, sudah bisa bergerak Simpul untuk membagikan linknya atau barcode-nya gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi dan tidak ada lagi yang kita diskusikan, saya rasa cukup semuanya. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan kemudahan di dalam menjalankan amaliyah ini. Terima kasih Pak Iwan yang sudah memaparkan presentasinya dan partisipasi teman-teman semuanya di meeting Zoom ini. Ada kurangnya dan ada kelebihannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya. Jalep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Oh, bertiga tahan dulu nih berarti. Sama berempat sama Ustadz Iqbal. Iya. Link YouTube-nya di-share aja nanti ya Pak Con. Sebentar. Aku pause dulu Pak. Stop dulu.